Kita bersua kembali di acara ceramah berikut ini. Tetapi sebelum saya akan berceramah, terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang asal-muasal sepak terjang di dalam diri saya, yaitu identitas jati diri saya. Saya dilahirkan di daerah di Tais Jae pada tanggal 13 November tahun 1969 di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu pada masa waktu dahulu. Tetapi pada tahun 1979 kami sekeluarga pindah ke daerah Riau, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar Riau pada masa waktu dahulu. Hanya secuil itulah identitas dari jati diri saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ceramah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah memberi rezeki kepada hambanya, tetapi belum tentu disayanginya. Hidupku dan kewafatanku hanyalah karena Allah, dan Rasul Muhammad adalah ikutan saya. Ya Allah, berikanlah rahmat dan karuniamu kepada junjunganku Nabi Muhammad, junjungannya umat Islam di seluruh alam ini. Sebagaimana Engkau ya Allah memberikan rahmat dan karuniamu kepada junjungan penghulunya seluruh umat manusia seisi alam ini terhadap Nabi Ibrahim. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Baiklah, untuk ceramah berikutnya yang akan saya sampaikan kepada ulama-ulama di seluruh penjuru bumi ini dan kepada umat manusia sedunia. Penjelasan saya tentang ajaran-ajaran Islamnya dari Rasul Muhammad dan ajaran-ajaran Islamnya dari para imam-imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Tetapi yang akan saya sampaikan pertama, yaitu ajaran-ajaran Islamnya dari Rasul Muhammad. Ajaran-ajaran Islamnya dari Rasul Muhammad sangat jauh berbeda dari ajaran-ajaran Islamnya dari para imam-imam. Sungguh sangat jauh berbeda. Ibarat kata kiasan, jauh panggangan dari api. Baiklah, saya akan membeberkan atau menjelaskan penjelasan dari anjuran dari Rasul Muhammad kepada umatnya tentang ajaran-ajaran Islamnya. Ajaran-ajaran Islamnya dari Rasul Muhammad yang akan saya sampaikan kepada para ulama-ulama, begitu juga para pengikut-pengikutnya, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahap pertama. Dan langkah kedua atau urutan kedua, La ilaha illallah. Inilah ucapan langkah kedua. Dan ucapan langkah ketiga yang akan saya sampaikan kepada para ulama-ulama sedunia, umumnya ulama-ulama se-Indonesia beserta pengikut-pengikutnya, yaitu penjelasan ketiga, ucapnya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya yang tiga perkara inilah yang akan saya sampaikan kepada kamu sekalian. Apabila kamu sekalian mampu ataupun lulus di sini, berarti kamu bukanlah sesat. Tetapi kalau kamu sekalian tidak lulus dan tidak mampu memahami ini, kamu adalah manusia yang paling tersesat di seluruh penjuru bumi ini. Tetapi saya yakin, dengan ucapan bismillah saja para ulama-ulama di seluruh dunia, umumnya ulama-ulama se-Indonesia, tidak akan lulus. Di ucapan bismillahirrahmanirrahim saja kamu tidak akan lulus. Kita buktikan saja. Inilah ajaran-ajaran Islamnya yang dianjurkan Rasul Muhammad kepada umatnya. Dengan adanya ucapan bismillahirrahmanirrahim ini ada dua tujuannya, yaitu pertama pengasih. Penjelasannya pengasih, kita mengkaji ajaran-ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya bukanlah hanya asal baca saja. Kalau hanya asal baca saja dan menulis, tahu, orang kafir Yahudi pun tahu seperti itu. Lihat tuh negara
Iran. Mereka tahu berbahasa Arab, mereka tahu menulis bahasa Arab, mereka tahu membaca Al-Quran, bahkan lebih tahu orang Iran daripada ulama-ulama Indonesia. Tetapi mengapa mereka bisa membentuk dan mendirikan Ka'bah di negara Iran? Padahal Nabi Ibrahim satu bukan dua. Dan Nabi Muhammad satu bukan dua. Mengapa Ka'bah ada dua? Karena mereka tidak mampu merenungi. Ini tahap pertama. Memahami. Ini tahap kedua. Dan mengamalkan. Ini tahap ketiga. Tentang isinya Al-Quran. Sehingga mereka menjadi kafir yang nyata. Kalau hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, anak saya pun umur 4 tahun bisa. Bisa. Mengerti Bismillahirrahmanirrahim, anak saya bisa umur 4 tahun. Tetapi merenungi isi Bismillahirrahmanirrahim dan memahami isi Bismillahirrahmanirrahim, merenungi isi Bismillahirrahmanirrahim, anak saya tidak tahu. Dan begitu juga para ulama-ulama tidak tahu. Jadi yang belajar tentang ajaran-ajaran Islam bukanlah hanya syariat saja. Hakikat diikut sertakan. Kalau ajaran-ajaran Islamnya hanyalah baca tahu, tulis tahu, baca Al-Quran tahu, orang kafir Yahudi tahu. Tetapi mereka bukanlah beragama Islam. Mengapa? Tidak tahu merenungi, tidak tahu memahami, dan tidak tahu mengamalkan. Kalau hanya ucap saja, banyak yang tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islamnya yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ulama-ulama se-Indonesia mengetahui ajaran-ajaran Islamnya dari Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak akan sesat. Tetapi kamu tidak mampu memahami Bismillahirrahmanirrahim. Sudah melangkah ke Al-Quran. Sehingga jadi seperti ini, umat Islamnya di Indonesia beberapa macam paham-paham. Sudah lebih 300 paham-paham Islam. Sedangkan Rasul Muhammad hanyalah satu. Mengapa? Sesudah ulama-ulama banyak paham-paham Islam. A'udzubillah min jolim. Ini namanya ulama-ulama dilihat dari johir oleh mata kepala kita adalah manusia. Tetapi yang ada di dalam hatinya bukanlah berperangai manusia. Allah menciptakan manusia yang paling berharga di dalam diri manusia adalah pikir yang sebenar-benar pikir. Bukan harta, bukan uang, bukan emas, intan, dan permata. Bukan perkebunan kelapa sawit seluas 700 juta hektar. Bukan ini yang paling berharga. Yang paling berharga adalah pikir yang sebenar-benar pikir. Dari pikir kita bisa celaka, dan dari pikir kita bisa bahagia. Jadi pikirlah senjata yang paling utama yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia. Para ulama-ulama tidak menggunakan pikir yang sebenar-benar pikir. Di mana kamu buat pikir kamu itu? Di dengkul. Berarti kamu sudah hampir sama seperti udang meletakkan tahi di kepalanya. Allah sangat membenci kepada kamu sekalian. Allah telah memberikan senjata pikir di dalam diri kamu. Tanpa pikir, kita tidak akan mampu memilih agama mana yang paling benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di 3 perkara ini pun kamu para ulama-ulama sedunia, umumnya ulama-ulama se-Indonesia, di Bismillahirrahmanirrahim ini pun kamu tidak akan tamat. Mari kita buktikan. Di ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Ini kita buktikan pengasih. Di dalam ajaran-ajaran Islam yang diterapkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya, merenungi, memahami, dan mengamalkan. Mari, ini pikir yang sebenar-benar pikir yang diberi oleh Allah kepada hambanya. Di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengkasih mata untuk kita. Renungi. Allah mengkasih mata untuk kita, untuk hambanya, untuk umat manusia, untuk dapat melihat yang benar. Coba kalau Allah tidak mengkasih mata Anda, mungkin Anda sangat menderita. Alangkah berharganya mata kamu diberi oleh Allah, tetapi kamu tidak bersyukur. Ini renungi sedalam-dalamnya. Kalau Anda tidak punya mata, Anda dikasih Allah punya mata, Anda dapat melihat yang baik-baik. Jangan digunakan untuk melihat yang tidak baik. Dan Anda dikasih oleh Allah punya telinga, kiri dan kanan, digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Coba kalau Allah tidak mengkasih telinga kepada Anda, sekuat manapun suara petir,
Anda tidak mampu untuk mendengarnya. Susah kan? Tetapi Anda tidak bersyukur dan tidak merenungi, tidak memahami dan tidak mengamalkan betapa besarnya kekuasaan Allah terhadap semua ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Di antara kedua ciptaannya ini sudah ada tercantum di dalam isinya Al-Quran semua, mulai dari sekecil-kecilnya biji zarah sampai sebesar-besarnya induk gajah. Sudah ada tercantum di dalam isinya Al-Quran. Apakah kamu tidak merenunginya? Ini namanya masih pengasih. Kalau kita kaji tentang pengasih ini, saya rasa setahun pun kita tidak akan tamat. Dan begitu juga Allah mengkasih, menciptakan diri manusia. Sudah sempurna. Di dalam diri manusia itu diciptakan oleh Allah dan dikasih oleh Allah, yaitu mata hati untuk dapat berpikir. Kita dengarkan, kita masukkan ke dalam hati, kita dapat untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk silahkan buang saja ke laut. Tapi yang baik simpan di dalam hati. Ternyata kamu tidak menggunakannya. Inilah tahap masih pengasih. Renungi, pahami, dan amalkan perbuat. Insya Allah Anda akan beruntung. Tetapi para ulama-ulama di seluruh dunia, bahkan ulama-ulama Indonesia, bukan beruntung, malah merugi. Di pengasih saja kamu tidak mampu. Allah mengkasih matahari untuk menerangi bumi. Coba kalau tidak dikasih oleh Allah matahari, bagaimana kita? Siang dan malam gelap, tidak ada siangnya, gelap semua. Tetapi kita harus bersyukur. Menangis walaupun tidak di waktu sholat. Betapa besarnya kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada aku ya Allah. Berikanlah karunia-Mu dan petunjuk-Mu kepada aku ya Allah. Jadi kita tidak ada bosan-bosannya. Sekalipun kita tidak dalam keadaan sholat, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan. Ini masih tahap pengasih. Jadi pengasih ini sangat banyak. Allah mengkasih rezeki anjing sehingga anjing bisa hidup. Kalau anjing itu tidak hidup, berarti Allah sudah memberhentikan rezeki kepada si anjing. Jadi semua yang masih hidup ini dikasih oleh Allah rezekinya. Tetapi namun disayang oleh Allah bukanlah hewan. Yang disayang oleh Allah adalah hambanya yang sanggup mengerjakan perintahnya dan sanggup menjauhi semua larangannya. Akan tetapi kebanyakan manusia lebih condong kepada larangannya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahaminya. Inilah yang namanya gambaran manusia. Kita lihat dari mata kasar dia manusia, tetapi hatinya penjelmaan si iblis ataupun si setan. Ini tahap penyayang. Seseorang hamba yang disayangi oleh Allah. Allah telah memberi rahmat dan hidayahnya, karunia dan petunjuknya. Jadi Allah tidak sia-sia, tidak pernah dusta kepada hambanya yang selalu siap dan sanggup mengerjakan suruhannya. Jadi yang tahap penyayang ini saya rasa terhitung dengan jari tangan di dunia ini. Jadi yang namanya pengasih dan penyayang, dikasih rezekinya dan disayangi hambanya yang siap mengerjakan perintahnya dan siap menjauhi semua larangannya. Para ulama-ulama bukan disayangi oleh Allah, tidak disayangi. Mari kita tahap kedua. Ini tangga kedua dengan ucapan La ilaha illallah. Di sini masih merenungi apa tujuan dari ucapan La ilaha illallah. Kita renungi, kita pahami, dan kita amalkan, kita kerjakan. Dengan ucapan La ilaha illallah, kamu tidak akan lulus. Para ulama-ulama se-Indonesia tidak akan lulus. Satu pun. Mengapa tidak lulus? Karena kamu tidak lulus di ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berani-beraninya ke Al-Quran. Di tangga pertama saja kamu tidak lulus. Sudah lancang langsung ke Al-Quran. Mari kita buktikan. Kalau kamu lulus di Bismillahirrahmanirrahim, kamu lulus di ucapan La ilaha illallah. Tetapi kamu tidak lulus di ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kamu tidak lulus di ucapan La ilaha illallah. Kita buktikan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa bangsa Indonesia selalu menyebut nama Tuhan terhadap Allah dan menyamakan Allah dengan Tuhan? Seperti inilah ajaran-ajaran Islamnya yang diterapkan oleh para ulama-ulamanya terhadap umat-umatnya Nabi Muhammad. Umat-umatnya Nabi Muhammad di seluruh Indonesia. Kamu bukan lagi di tepi jurang, sudah di dalam jurang.
Yang membuat kamu di dalam jurang adalah para ulama-ulama. Termasuk ulama nomor 1 se-Indonesia. Inilah urutan pertama si iblis yang nyata di negeri ini. Urutan nomor 1 ulama besar. Sehingga ulama-ulama kedaerahan mengikuti apa yang dikatakan ulama besar. Ibarat ilalang. Ilalang inilah ulama-ulama kedaerahan. Sedangkan ulama besar inilah sebagai angin. Ini perumpamannya. Kemana angin berhembus, ke situlah ilalang akan mengikutinya. Ibarat seperti itulah, ilalang inilah ulama-ulama kedaerahan. Ini masih tahap pemimpin. Nabi Ibrahim ayah kandungnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau mengikutinya. Karena apa? Ayahnya pembuat patung dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Sehingga ayahnya penyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak mau. Sekalipun ayahnya, dia tidak mau mengikuti. Mengapa para ulama-ulama kedaerahan mengikuti ulama besar? Sudah tahu kamu ulama besar. Urutan pertama si iblis yang nyata di negeri ini. Masih kamu mau mengikutinya? Mau kemana kamu taruh ini kamu? Di sini kamu tidak lulus. Di ucapan la ilaha illallah kamu tidak mampu. Selalu kamu menduakan Allah. Allah kamu jadikan Tuhan. Tuhan kamu jadikan Allah. Berarti sudah 2 tempat meminta kamu. Auzubillah min jolim. Manusia macam apa kamu? Kemana kamu taruh pikir kamu? Kemana kamu letakkan pikir kamu? Walah gambaran manusia. Kalau seperti ini kamu sudah 2 tempat meminta kamu. Di aumil hisab nanti. Rasul Muhammad tidak mengakui kamu sekalian sebagai umatnya. Tidak akan mengakui. Jadi satu pun tidak ada umat Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak ada. Karena semua mengucapkan, mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi tempat meminta kamu 2. Di aumil hisab nanti. Tidak ada satu orang pun yang sanggup membela umat manusia. Umat Islam selain dari Rasul Muhammad. Jadi mengapa kamu menduakan Allah? Rasul Muhammad tidak akan mengakui kamu sebagai umatnya. Jadi siapa yang sanggup menyepaatkan kamu? Jadilah kamu orang-orang yang merugi. Rugi di dunia lebih merugi sesudah kewafatan kamu. Ini fakta membuktikan dari ucapan syahadat. Anda harus mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya ucap saja. Renungi. Kemana tujuan la ilaha illallah? Ini tahap merenungi, memahami, dan mengamalkan. Maksud dari kata mengamalkan, diperbuat. Ternyata kamu tidak lulus di ucapan la ilaha illallah. Apalagi tahap ketiga, tangga ketiga. Ini masih merenungi. Dengan ucapan la ilaha illallah. Ini masih tahap merenungi. Apabila kamu mampu merenunginya, tentu akan meloncat ke tangga yang ketiga. Yaitu dengan ucapan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini kamu sendiri sudah bersaksi karena kamu dapat memahami ucapan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah sehingga kamu memasuki Islam dengan ucapan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini artinya, tujuannya hidupku dan kewafatanku hanyalah karena Allah dan Rasul Muhammad adalah ikutan saya. Hati menyaksikan ucapan dan ucapan disaksikan oleh hati bahwa kita mengakui adanya Allah dan mengakui Rasul Muhammad utusan Allah. Di dalam ucapan syahadat, Allah langsung menyaksikan kamu sekalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Allah dan para malaikatnya sudah menyaksikan kita sebagai umat Islam. Tetapi kamu di tahap pertama tidak lulus bismillah. Kalau hanya ucap saja, anak saya yang umur 4 tahun bisa mengucapkan bismillah. Sama anak saya dengan Ustadz Uas. Hanya ucap saja tahu. Umur 4 tahun ini anak saya sudah tahu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Tahu anak saya. Uas pun seperti itu juga. Orang-orang Iran, orang-orang Arab di Iran pun seperti itu juga. Tahu menulis bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Tahu baca Al-Quran. Orang Iran tahu. Tapi merenungi dan memahami, bahkan mengamalkan isinya Al-Quran. Orang Iran tidak tahu sekalipun mereka orang Arab. Mengapa demikian?
tidak tahu merenungi dan memahami, bahkan mengamalkan. Mengapa demikian? Karena seperti inilah ajaran-ajaran Islamnya yang diterapkan oleh para imam-imam terhadap ulama-ulamanya. Sehingga ulama-ulamanya meneruskan ajaran-ajaran ini kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kafir Yahudi, kalau ajaran-ajaran seperti ini, kafir Yahudi bisa masuk ke dalamnya. Mereka lebih mengetahui, bahkan mereka lebih pandai daripada ulama-ulama, sehingga mereka bisa menyusup ke dalam ajaran-ajaran Islamnya kalau seperti ini. Contohnya tuh lihat orang Arab, sudah banyak beberapa golongan umat Islam terpecah belah gara-gara ajaran-ajaran Islamnya dangkal, hanya ucap dan membaca. Ini namanya syariat. Ilmu fikih mudah dimasuki oleh orang-orang kafir Yahudi, sehingga mereka menggodok di sana. Para ulama-ulama terpengaruh, ada Syiah, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Salakus Soleh, ada Jaula, dan bermacam-macam golongan-golongan Islam. Para ulama-ulama mengacaukan ajaran-ajaran Islam. Mereka saling berlainan pendapat. Padahal Rasul Muhammad bukan dua, satu. Kalau dua Rasul Muhammad ataupun dua Nabi umat Islam, wajar mereka berlainan pendapat. Tetapi umat Islam mempunyai Nabi hanyalah satu. Dari mana perbedaan pendapat? Rasul Muhammad menganjurkan kepada umatnya, tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Mengapa sesudah di ajaran-ajaran ulama-ulama selalu berlainan pendapat? Ada pendapat ulama umpama hari H. Ini sekelompok pendapat para ulama di hari H mengadakan hari raya Idul Fitri. Dan sekelompok lagi golongan Islamnya hari B yang dijatuhkan pas hari raya Idul Fitri. Di sini kita sudah dapat memahami para pendapat ulama-ulama berlainan. Sedangkan Rasul Muhammad satu. Dari mana berlainan? Inilah ajaran-ajaran Islamnya yang diterapkan oleh para imam-imam, yang diwarisi oleh ulama-ulama, dan ulama-ulama menerapkan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Sehingga umat-umatnya Nabi Muhammad, mulai dari wafatnya Rasul Muhammad sampai sekarang, umat-umat Islam beserta para ulama-ulamanya terombang-ambing bagaikan layar di lautan. Tak ada bertepian, terombang-ambing. Jadi dari ulama-ulama inilah yang menjerumuskan umat Islam ini ke jurang yang sangat dalam. Bukan lagi di pinggir jurang, di dalam jurang yang sangat dalam. Jadi di syahadat ini tadi, kalau kamu sekalian tidak mampu memahami Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak akan mampu merenungi, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Begitu juga di urutan ketiga, dengan ucapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di tangga ketiga ini kamu tidak lulus. Berarti kamu belum beragama Islam. Khalifah Siddiq menabalkan, mensahkan para ulama-ulamanya di seluruh Indonesia bukanlah beragama Islam. Seperti inilah ajaran-ajaran Islamnya yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Kalau seperti ajaran-ajaran Rasul Muhammad yang dianjurkan kepada umatnya seperti ini, orang kafir Yahudi seandainya masuk menyusupi ajaran-ajaran seperti ini, mereka akan terperangkap di dalamnya. Mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Seperti inilah ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Mengapa demikian? Mereka terperangkap di dalamnya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena mereka mampu merenungi dan mampu memahami, bahkan mereka mampu mengamalkan. Sehingga kafir Yahudi menangis, mencucurkan air mata, menyesali atas perbuatan-perbuatannya selama ini. Dia akan menyadari dan dia akan mengetahui bahwa selama ini dia berada di pihak yang bodoh. Apabila ajaran-ajaran dari Rasul Muhammad seperti ini, sanggup kafir Yahudi masuk ke dalamnya, sanggup kafir Yahudi merenungi dan memahami, mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dianjurkan Rasul Muhammad seperti ini, orang kafir Yahudi akan masuk Islam. Tetapi ajaran-ajaran Islamnya yang diterapkan oleh para ulama-ulamanya, bukan kafir Yahudi yang terperangkap di dalamnya. Kamu sekalian yang akan terperangkap di dalam. Lihat, di beberapa negara-negara Arab, mereka telah terperangkap oleh ajaran-ajaran Yahudi. Ini ajaran-ajaran ulama yang sangat dangkal.
Jadi ulama-ulama di Indonesia melanggar la ilaha illallah. Dari mana kamu bisa masuk Islam? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari mana kamu bisa masuk? Di tangga kedua saja kamu sudah menyebut nama Tuhan terhadap Allah dan menyamakan Allah dengan Tuhan. Tuhan itu adalah hantu. Hantu itu adanya dari setan atau si iblis. Si iblis ini adanya dari bangsa jin. Jadi dari bangsa jin inilah induk dari semuanya. Jadi kamu telah menuhankan kepada bangsa jin dan menuhankan kepada Allah. Berarti sudah ada dua tempat meminta kamu. Bagaimana bisa masuk ke syahadat? Jadi di yaumil hisab nanti Rasul Muhammad tidak akan mengakui kamu sekalian sebagai umatnya. Dari mana Rasul Muhammad mengakui dua tempat memintanya? Ada dua tempat memintanya, yaitu Allah dan Tuhan. Dari mana? Tetapi kalau satu tempat memintanya, ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayahmu, karunia beserta petunjukmu. Tetap meminta kepada Allah semata. Sesudah di yaumil hisab nanti, pancaran sinar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Umatku, kata Rasul. Rasul Muhammad langsung memeluknya. Rasul Muhammad langsung menangis. Alhamdulillah, kita telah diberi oleh Allah rahmat dan hidayahnya, karunia beserta petunjuknya. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari orang kaya. Apa ada yang meminta doa seperti itu? Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari kekayaan harta. Pada saya rasa seluruh umat manusia seisi bumi ini tidak ada yang meminta doa seperti itu, menjauhkan dirinya dari kekayaan harta. Tidak ada. Mengapa demikian? Karena seseorang hamba itu, kalau sudah Allah memberi rahmat dan hidayahnya, karunia beserta petunjuknya. Jadi jalan sirat itu ada di hadapan kita masing-masing. Mampukah kita berbuat di jalan yang lurus? Jadi di dunia inilah bekal kita. Bekal untuk mencari ilmu kebenaran. Agar kita di akhirat nanti tidak terbengkalai. Carilah harta sebanyak-banyaknya di duniamu. Seakan-akan hidupmu masih berumur panjang. Tetapi renungkanlah umurmu yang engkau lalui. Di suatu saat kau akan sampai ke tempat tujuan. Tujuannya apa? Yaitu kematian. Kalau Anda merenungi tentang kematian, Anda tidak akan sanggup membuat logo cap-cap MUI di bahan-bahan makan-makanan yang ada di seluruh negeri ini. Tidak akan sanggup. Mengapa tidak sanggup? Kamu mengetahui betapa besarnya kekuasaan dari Allah. Kamu mengetahuinya. Dikarenakan kamu mengetahuinya, kamu tidak sanggup berbuat macam-macam di bumi ciptaan Allah ini. Tetapi karena kamu tidak mampu merenungi dan tidak mampu memahami, bahkan tidak mampu mengamalkan tentang kebesaran kekuasaan Allah terhadap semua ciptaannya, sehingga kamu berani membuat cap-cap MUI di bahan-bahan makan makanan yang ada di seluruh negeri ini. Inilah pembuktiannya tentang ajaran-ajaran Islamnya yang diterapkan oleh ulama-ulama umat-umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Allah membiarkan kamu sekalian terombang-ambing ibarat layar di tengah lautan tanpa ada arah dan tujuan. Jadi di yaumil hisab nanti, di hari perhitungan nanti, Rasul Muhammad tidak akan mengakui kamu sekalian. Umumnya umat Islamnya dari para imam-imam yang diterapkan oleh ulama-ulama umat Islam seperti tidak akan diakui oleh Rasul Muhammad umatnya di yaumil hisab nanti. Mengapa tidak diakui Rasul Muhammad? Rasul Muhammad tidak akan mengakui umatnya ada dua tempat memintanya, yaitu Allah dan Tuhan. Tidak akan diakuinya sebagai umatnya. Jadi di sini Khalifah Siddiq menabalkan dan mengumumkan kepada umat-umat manusia di negeri ini. Tidak ada satupun yang beragama Islam selain dari saya, yaitu umatnya Rasul Muhammad. Mengapa demikian? Saya mampu merenungi, memahami, dan mengamalkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya mampu memahami ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya mampu di hadapan Anda mengajarkan dan menganjurkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke tangga kedua, ucapan La ilaha illallah. Di ucapan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini gunakan. Jangan gunakan ini. Kalau ini tidak berguna untuk otak, gunakan ini. Cara merenunginya, tetapi kalau Allah menghendaki, kalau Allah membukakan mata hati, pintu hati seseorang, dia akan tahu, merenungi, memahami
bahkan mengamalkan ucapan la ilaha. Karena lulus di ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau lulus dia di ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan sendirinya dia akan lulus di ucapan tangga kedua, ucapan la ilaha illallah. Apa tujuan dari ucapan la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi dia renungi, Tuhan itu apakah sama dengan Allah? Allah itu apakah sama dengan Tuhan? Kalau sama, mengapa ada dua tempat meminta? Seperti saya sesudah selesai melaksanakan sholat. Ini perenungan. Banyak saya lihat umat-umat manusia yang melaksanakan sholat, yang diterapkan oleh ajaran-ajaran ulamanya, selesai sholat berdoa. Dengan ucapan doanya ini kita singkat saja doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Berarti udah dua tempat memintanya, yaitu Allah dan Tuhan. Berarti Tuhan ini adalah hantu. Hantu ini adanya dari si iblis atau setan. Maka adanya si iblis karena adanya bangsa jin. Dari si jin inilah induk dari semuanya. Jadi si jin inilah yang menjadi si iblis. Keturunan dari si iblis inilah yang menjadi si iblis yang nyata terhadap manusia. Yang dikatakan johirnya dia manusia, tetapi kalau batinnya bukanlah manusia. Ini perangainya sama seperti perangai si iblis. Jadi Rasul Muhammad ini, ajaran Rasul Muhammad ini tidak sama. Jadi cara merenungi la ilaha illallah ini, seperti kata orang Betawi, mikir atau berpikirlah selama hidupmu di dunia ini. Cara memikirkannya bagi orang yang dibukakan oleh Allah mata hatinya. Selesai dia sholat, ini mikir. Selesai sholat, zikirullah. Dengan ucapan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Bagus kan didengar telinga ucapannya? Kita perpendek lagi. Ini berpikir. Zikirullah selesai sholat. Ambil tasbih. Sebenarnya tasbih itu tidak berguna. Karena di zaman Rasul tidak ada tasbih. Ini mengganggu. Kalau kita zikirullah tasbih ini mengganggu ketenangan di dalam hati. Mengapa? Dari tasbih ini menghitung berapa kali kita mengucapkan zikirullah. Ini selalu diingat. Diingat hati ini yang kita pegang. Berarti hati kita belum menyatu. Bagaimana untuk menyatu? Jangan menggunakan tasbih, jangan menggunakan tangan. Allah, 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 Allah. Kalau kita menggunakan tangan, tetap ada ingatan di dalam hati. Sudah terbagi. Pemikiran hati kita sudah berapa tadi yang saya ucapkan? Sudah ada 100 kah, 200 kah, 1000 kah? Masih ada. Coba kita tidak menggunakan. Fokuskan di dalam hati. Allah, 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 Allah. Ini zikrullah. Di dalam hati ucapkan zikir. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Seberapa yang sanggup. Niatkan di dalam hati. Tekunkan di dalam hati. Insya Allah keringat Anda akan menjadi dingin. Jadi dari keringat Anda yang dingin ini. Sehingga ucapan Anda dengan ucapan Allah, Allah di dalam hati. Dari sinilah Anda mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah. Jadi zikir yang paling bagus tidak menggunakan tasbih, tidak menggunakan tangan. Fokuskan di dalam hati supaya hati Anda tidak terbagi-bagi ingatan Anda. Jadi di dalam merenungi ucapan la ilaha illallah yang paling pendek Allah, Allah, Allah. Kalau betul-betul Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Mari kita ambil selesai sholat. Ini urutan ketiga. Tuhan, Tuhan. Dengan ucapan Tuhan, 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 Tuhan. Ini zikir kita, ucapan Tuhan. Lama-kelamaan, ujung-ujungnya, ucapan kita itu akan menjadi ucapan hantu. Jadi kita memikirkan dalam hati, apakah itu baik? Tidak. Di sini perenungan tentang ucapan la ilaha illallah. Ini tangga pertama. Tangga kedua, perenungannya ini pikir. Merenungi ucapan la ilaha illallah agar kita lulus dari sini, meloncat ke tangga yang ketiga. Bagaimana kita lulus dari sini? Dari tangga kedua dengan ucapan la ilaha illallah. Di saat-saat kita merenungi ucapan la ilaha illallah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ini dalil kedua. Orang-orang jahiliyah sudah ada menyebut nama Tuhan kepada berhala-berhala mereka. Sedangkan Allah bukanlah berhala. Perenungan
Tahap kedua, Allah bukanlah berhala. Tahap ketiga dalilnya, di saat-saat umat Islam akan menghadapi sakaratul maut, yang diucapkan hanyalah Allah, bukanlah nama Tuhan. Kalaulah nama Tuhan sering disebut-sebut, di saat umat Islam ini akan menghadapi sakaratul maut, ujung-ujungnya ucapan tersebut akan menjadi ucapan hantu. Mau Anda di saat-saat akan menghadapi sakaratul maut, jangan mengucapkan Allah, Tuhan yang Anda ucapkan, mau? Saya rasa Anda tidak akan mau mengucapkan Tuhan. Berarti di sini perenungan, Tuhan itu bukanlah Allah. Allah itu bukanlah Tuhan. Disinilah kelemahan para ulama-ulama menggali isinya Al-Quran. Kalau hanya sekedar baca saja isinya Al-Quran, lihat tuh orang Iran menulis bahasa Arab tahu, membaca Al-Quran pas, bahasa Arab lebih tahu daripada ulama-ulama Indonesia. Bahkan orang Iran lebih tahu, lebih pas berbahasa Arab daripada UAS. Kalau dibandingkan orang Iran, ulama-ulama orang Iran lebih mengetahui bahasa Arab daripada UAS. Tetapi mengapa orang Iran membuat Ka'bah? Dua, karena mereka tidak mampu merenungi dan memahami, apalagi untuk mengamalkan isinya Al-Quran. Di sini kelemahan ajaran-ajaran Islamnya dari para imam-imam yang diwarisi oleh para ulama-ulama dan diterapkan oleh ulama-ulama kepada umat-umatnya Rasul Muhammad. Sehingga beginilah jadinya, beratus-ratus golongan umat Islam membuat sesuka hatinya. Ingat, tidak ada perbedaan pendapat yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Tidak ada. Dan tidak ada lagi imam ataupun ikutan selain dari Rasul Muhammad. Yang sesungguhnya hanya Rasul Muhammadlah satu-satunya imam dan sekaligus ikutan manusia di dalam ajaran-ajaran Islam. Jangan kamu katakan sahabat Nabi kafir. Dan jangan kamu katakan istri Nabi kafir. Kamu tidak mampu memahami isinya Al-Quran. Hanya asal baca saja. Bagi siapa orang-orang yang mengatakan sahabat Nabi kafir dan istri Nabi kafir, berarti Rasul Muhammad pun ikut kafir. Dan saya pun ikut juga kafir. Mengapa saya ikut kafir? Lihat di surah Al-Maidah ayat 51. Janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat. Mereka satu sama lain saling melindungi. Bagi siapa di antara umat Islam yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat, maka sesungguhnya jadilah kamu seperti mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang bodoh. Maksudnya kepada orang-orang yang jolim. Itu lihat, kalau betul-betul istri Nabi kafir, berarti Nabi Muhammad pun kafir. Mengapa demikian? Rasul Muhammad menjadikan istrinya ini dunia dan akhirat, dibawanya sampai ke akhirat. Berarti Rasul kafir. Lihat isinya Al-Quran di surah Al-Maidah. Karena kamu tidak mampu memahami, merenungi, memahami dan mengamalkan isinya Al-Quran, sehingga kamu lancang mengatakan para sahabat menjadi kafir. Alangkah bodohnya kamu jadi orang. Lebih baik, lebih bagus bagi kamu ambil tali, ikat leher kamu, lemparkan ke tiang gantungan, gantung diri kamu. Itu yang lebih baik bagi kamu. Mengapa demikian? Kamu tidak mampu memahami isinya Al-Quran, sehingga kamu lancang sekali mengatakan sahabat Nabi dan istri Nabi menjadi kafir. Ini kelemahan ajaran-ajaran Islam yang diterapkan oleh para ulama-ulamanya terhadap umat-umatnya Rasul Muhammad. Seperti inikah ajaran-ajaran Islam? Kalau Rasul Muhammad tidak seperti ini ajarannya. Kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, syariatnya, dan merenungi bacaannya, dan memahami arah kemana tujuan bacaannya, dan mengamalkannya. Ini kalau ajaran-ajaran dari Rasul. Kalau ajaran-ajaran Islamnya dari ulama-ulama, hanya tulis dan baca saja. Seperti sholat, ini saya perbandingkan ajaran sholat dari Rasul Muhammad dan ajaran sholatnya dari para imam-imam. Kalau ajaran-ajaran sholatnya dari Rasul Muhammad, sewaktu membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ini diucapkan oleh syariatnya dan hatinya pun ikut mengucapkan. Kalau ajaran-ajaran Islamnya dari Rasul Muhammad, cara untuk belajar terhadap Islam dari syariat dulu baru ke hakikat, ke hati. Ini kalau tahap belajar ajaran Islam dari syariat dulu baru ke hati. Tahap belajar ajaran Islam.
Tetapi kalau untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ini dari Rasul Muhammad, dari hati baru ke syariat. Seperti contoh, di waktu melaksanakan sholat. Kalau Rasul Muhammad di dalam hati dulu ikut, di dalam hati dulu pertama sholat, badan yang mengikuti. Berarti hati sebagai imam, badan sebagai makmum. Kalau seperti ini sholatnya, hati sudah jadi imam, badan sudah jadi makmum, dari mana? Pemikirannya bercabang-cabang. Tidak akan ada. Umpama seperti ini. Kalau hakikatnya sudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katakanlah dulu satu alunan. Ini hakikatnya, ini syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan hakikat dulu. Diikuti oleh syariat mulut. Jadi dia mengimamkan, mengikuti hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia tetap mengikuti. Harus ini dahulu. Hati. Ini ajaran-ajaran dari Rasul Muhammad. Kalau seperti ini sholatnya, seandainya ada orang ribut di luar, katakanlah seperti berkelahi, dia tidak akan mendengarnya. Karena ikut yang mendengar itu sholat. Tetapi kalau ajaran-ajaran Islamnya dari para imam-imam yang dilanjutkan oleh ulama-ulama, itu cara sholatnya hanyalah syariat saja. Seperti ini. Di saat-saat mengucapkan Fatihah, karena ajaran-ajaran dari ulama yang diterapkan oleh ulama-ulama ajaran-ajaran Islamnya kepada umat-umatnya Nabi Muhammad, waktu melaksanakan sholatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulut mengucapkan Fatihah, hatinya mengatakan, wah, ini umpama. Mulut yang mengucapkan Fatihah, badan yang melaksanakan sholat, tapi hatinya tidak ikut sholat. Mengapa hatinya tidak ikut sholat? Contoh, mulutnya mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan Fatihah, tapi hatinya teringat dompetnya tertinggal di sungai. Katakanlah seperti di sungai ataupun di rumah sahabatnya. Di waktu dia melaksanakan sholat, teringat dompetnya tinggal. Wah, dompet saya hilang. Ar-Rahmanirrahim. Ini jalan terus. Rahmanirrahim. Gimana ini? Uang saya di dalam dompet ada 750.000. Wah, kalau hilang nanti. Maliki yaumiddin. Wah, pencarian 3 minggu tuh hilang. Gimana ini? Inilah ajaran-ajaran sholatnya yang diterapkan oleh para ulama-ulamanya terhadap umat-umatnya Nabi Muhammad. Sehingga belum selesai sholat, dia cabut menjemput dompetnya. Karena apa? Yang sholat adalah badannya, syariatnya. Hatinya tidak ikut sholat. Seperti inilah ajaran sholatnya yang diterapkan oleh para ulama-ulamanya terhadap umat-umatnya Nabi Muhammad. Kalau ajaran-ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad terhadap umat-umatnya, cara melaksanakan sholat, jangankan orang yang ribut, anaknya sekalipun mati, meninggal dunia di dalam melaksanakan sholat, dia tetap akan melanjutkan sholatnya. Inilah ajaran yang dianjurkan Rasul Muhammad kepada umatnya. Jadi di dalam acara ceramah saya ini mungkin masih ada lagi ceramah yang akan datang, yaitu cerpen namanya, ceramah pendek. Tetapi walaupun ceramah pendek masih akan ada ceramah bersambung. Di lain waktu kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Insya Allah saya akan kembali untuk melanjutkan ceramahnya, ceramah lanjutan. Dan untuk itu, di sini Khalifah Siddiq meminta kepada para ulama-ulama di seluruh dunia yang telah melanggar isinya surah Al-An'am di juz 8 ayat 159, dan begitu juga para ulama-ulamanya di seluruh Indonesia yang sudah menambahi kesesatannya, melanggar isinya Al-Quran, dan melanggar syahadat, dan menafsir-nafsir jalan sirat, dan masih banyak lagi yang akan saya sampaikan kepada kamu sekalian, pembohongan dari ulama-ulama terhadap umat manusia, umatnya Nabi Muhammad. Masih banyak lagi. Belum lagi saya ceritakan ataupun saya sampaikan penjelasan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini yang disampaikan oleh para ustadz dan para ulama-ulama, banyak bohongnya. Dan belum lagi yang disampaikan oleh ulama ustadz tentang
kematian manusia di dalam kubur. Ini banyak sekali bohongnya. Ini nanti akan saya jelaskan semua tentang ajaran-ajaran Islamnya yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada umatnya. Insya Allah kalau masih panjang umur, bukan itu saja yang saya ceritakan tentang rahasia matahari yang diberi oleh Allah kepada saya, tentang rahasia alamnya manusia yang sudah mati atau yang sudah meninggal dunia. Saya diberitahu oleh Allah secara langsung ke alam manusia yang sudah mati atau sudah meninggal dunia, sehingga saya insya Allah sanggup menceritakannya semua, dan ke alamnya para jin dan sebangsanya. Allah telah memberitahukan kepada saya secara langsung tentang alam jin dan sebangsanya, dan tentang kedahsyatan panasnya api di neraka. Insya Allah, Allah telah memberikan penglihatan kepada saya secara langsung saya ke dalam api neraka. Dan saya akan membeberkannya, menjabarkannya betapa panasnya api di neraka dan betapa keajaiban api di neraka daripada api-api di dunia. Warna dan bentuknya sama, tetapi dahsyatnya sangat jauh berbeda. Ini yang akan saya sampaikan, dan akan saya sampaikan berikutnya tentang beberapa surah di dalam isinya Al-Quran. Ini adalah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya. Tanpa pemberitahuan dari Allah, saya tidak akan mampu untuk merenungi dan membuat ceramah seperti ini. Bagi orang yang beruntung dengan cara apapun si iblis untuk merayunya, si iblis tidak akan mampu untuk menyesatkannya. Tetapi bagi orang yang merugi, dengan cara apapun ceramah kebaikan untuk menasehatinya, nasihat kebaikan tidak akan mampu untuk meluluhkan mata hatinya. Karena ini semua sudah ketentuan dari Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, seperti yang tercantum di surah Al-Baqarah di ayat 7, siapapun penolong kamu tidak akan mampu menolong kamu. Sekalipun Jenderal Yamashita yang menolong kamu tidak akan mampu. Jadi marilah kita sama-sama meminta kepada Allah dijauhkan dari kita kebodohan dan dijauhkan dari kita kesyirikan. Di sini saya menghimbau kepada para ulama-ulama kedaerahan, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi umat Islam, yaitu umat-umatnya Rasul Muhammad. Sebenarnya saya menghimbau kamu, ini adalah tugas dari Allah kepada saya. Saya bukanlah meminta imbalan kepada kamu. Yang saya minta imbalannya, yang saya harapkan imbalannya, kelak nanti di yaumil hisab, di hari kemudian, imbalannya dari Allah. Jadi di sini saya memberitahukan kepada kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Siapa lagi yang menyayangi kamu kalau bukan kamu sendiri? Jadi untuk ceramah berikutnya, insya Allah saya akan melanjutkannya. Dan di sini saya akan mengakhiri perkataan saya, mengakhiri kalimat-kalimat perkataan dari saya. Wa akhirul kalam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah.